Halo, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu berada dalam kesehatan dan kebahagiaan. Hari ini gue akan membahas alur cerita film Equilibrium yang rilis pada tahun 2002. Harap diingat, alur cerita film ini mengandung spoiler. Bila kalian tidak masalah dengan spoiler, maka selamat menikmati. Tak perlu berlama-lama, mari kita mulai. Diceritakan di awal abad 21, Perang Dunia Ketiga pecah. Mereka yang selamat tahu, mereka tidak bisa bertahan. Mereka tahu tidak ada lagi yang bisa dipertaruhkan. Jadi mereka menciptakan The Grammaton Sleric, yang bertugas untuk mencari dan menghancurkan sumber sejati kekejaman manusia kepada manusia, yaitu kemampuannya untuk merasakan. Terlihat pasukan polisi yang menyerang sebuah tempat di mana orang-orang menyimpan hasil karya seni. Datang dua pendeta Grammaton untuk membantu, John Preston dan Errol Partridge. Preston masuk ke ruang gelap di mana ada lebih dari selusin orang di dalamnya. Dia menghabisi semua tanpa adanya pencahayaan sama sekali. Dan setelah itu, mereka menemukan lokasi penyimpanan benda-benda seni lainnya, kemudian membakarnya. Di masa itu, emosi adalah sebuah kejahatan. Propaganda terus-menerus disiarkan, di mana mereka telah berhasil menghilangkan perang dan kebencian sesama manusia dengan menghilangkan emosi, melalui sebuah obat yang disuntikan rutin setiap harinya. Prozium. Obat ini diwajibkan untuk disuntikan pada jam yang telah ditentukan. Melewatkan jadwal ini adalah sebuah pelanggaran. Di dalam perjalanan kembali ke markas, Errol yang ternyata menyimpan sebuah buku di sakunya bertingkah aneh. John pun mulai mencurigainya. John melakukan pemeriksaan dan menemukan kalau Errol tidak pernah menyerahkan barang bukti apapun selama beberapa minggu. Dan selama 2 minggu terakhir, Errol pun selalu pergi ke Nether setiap malamnya dengan alasan penegakan. John menemukan Errol yang sedang duduk membaca buku yang diambilnya tadi. Buku itu adalah buku puisi, di mana hal itu adalah sebuah pelanggaran berat. Dan John pun terpaksa menembak Errol. Malam itu John mengingat kejadian saat istrinya dibawa pergi karena pelanggaran akal. Istri John ini ditangkap dan dieksekusi 4 tahun lalu karena pelanggarannya. Dia terbangun pagi harinya dan bersiap. Dia tak sengaja memecahkan dosis paginya. Tidak biasanya dia mengeluarkannya terlebih dahulu. Anaknya memergokinya dan menanyakan apa yang dilakukannya. Setelah menjelaskannya, sang anak pun menyuruh John untuk pergi ke Equilibrium dan mendapat gantinya. Namun pagi itu, karena ada kegiatan terorisme, Equilibrium ditutup untuk sementara, dan John pun tidak mendapatkan dosis paginya. Rekan kerjanya yang baru, Brand, sudah menjemputnya dan mereka pun langsung berangkat bertugas. Hari itu mereka menangkap pelanggar yang berhenti mengkonsumsi Prozium. Ternyata wanita ini, Mary, juga memiliki ruang rahasia berisi barang-barang tua masa lalu, beberapa karya seni, dan banyak lagi. Mary melakukan perlawanan dan merebut senjata petugas. Brand bereaksi dan menembaknya. Bersama dengan itu, petugas berhasil menghentikan Mary sehingga tembakannya meleset. Dan John yang bergerak tepat pada waktunya juga membuat tembakan Brand meleset. Dia terdiam dan terheran sekejap, namun segera beralasan kalau mereka masih membutuhkan Mary untuk interogasi. Setiap pendeta Grammaton dibekali ilmu bela diri Gankata. Gankata merupakan riset dari ribuan pertarungan senjata dan menciptakan bela diri yang dapat memaksimalkan efektivitas dari senjata api dan bertahan dari tembakan berdasarkan pada hasil statistik lintasan tembakan. Singkat cerita, master dalam Gankata tidak dapat dianggap enteng. Malam harinya, John menyadari ada yang aneh pada dirinya di hari itu, dan dia memutuskan untuk tidak menyuntikkan dosis malamnya. Dia terbangun dari mimpi buruk, dan ketika melihat jendela yang dibuat buram, dia membukanya. Dan untuk pertama kalinya, merasakan sesuatu hanya dari melihat air hujan dan sinar matahari pagi. Dia segera ke kamar mandi dan terburu-buru mengambil dosisnya. Namun ketika akan menyuntikannya, dia berhenti dan memutuskan untuk tidak menyuntikkan dosis paginya. John mulai bisa merasa emosinya perlahan kembali. Di kantor pun, John menata ulang mejanya, di mana hal itu sangatlah tidak biasa. Brand yang memergokinya bertanya apa yang dilakukan, tapi lalu dia memberitahu ada tugas baru untuk menangkap pelanggar yang bersembunyi di Nether. Saat operasi berlangsung, John menemukan ruangan rahasia penyimpan barang-barang milik pelanggar. Namun kali ini dia tidak langsung melaporkannya. Dia masuk dan menikmati semua barang yang ada di sana. Sampai tak sengaja dia memutar piringan hitam yang memutar karya beton. Dia terdiam dan menangis. Di luar, Brand menanyakan kenapa John menyimpan barang bukti. Seperti saat Errol berbohong, dia mengatakan kalau akan melaporkannya ke kantor secara pribadi.
Tiba-tiba petugas datang dan melaporkan ada sesuatu di belakang. Dan ternyata di sana banyak anjing. Saat petugas membunuh anjing itu satu persatu, ada Papi yang lari dan ditangkap oleh John. John pun bingung. Dia tak tahu apa yang dirasakannya saat itu. Dia harus menyerahkan anjing itu untuk dieksekusi, namun akhirnya dia meminta anjing itu dan mengatakan kalau anjing itu harus diperiksa kesehatannya. Ditakutkan ada penyakit yang dibawa dan bisa menjadi wabah. Sekembali ke kantor, John meminta pertimbangan dari Dewan Dupont untuk tidak langsung mengeksekusi pelaku pelanggaran, karena menurutnya mereka bisa lebih berguna untuk mengungkap jaringan yang lebih besar. Namun Dupont bilang kalau kehendak Bapak adalah hukum, dan mematuhinya adalah iman. John meminta bukti dan barang-barang yang disita dari Mary. Dia mengambil pita yang terdapat aroma parfum dan menyembunyikannya. Malam itu dia pergi ke Nether sendiri dengan alasan penegakan hukum. Namun dia ternyata berencana melepaskan Papis yang diselamatkannya tadi. Namun Papis itu tidak mau pergi, sehingga John terpaksa memasukkannya kembali ke bagasi. Bahkan dia memberi jaketnya untuk alas tidur. Namun tiba-tiba datang patroli dan meminta identitasnya. Dia berusaha menjelaskan siapa dirinya agar lolos dari pemeriksaan. Namun terlambat. Saat memeriksa bagasi, Papis itu mengonggong. Dan John terpaksa membunuh mereka semua. Sesampainya di rumah, John menyembunyikan dosis-dosisnya di balik cermin. Esoknya saat John berlatih, Bran datang dan mengajaknya berlatih bersama. Tapi Bran bukan ingin berlatih. Dia menanyai John tentang pembunuhan di Nether malam sebelumnya. Dia senang itu terjadi. Karena sekarang, para dewan mengumumkan percepatan tindakan keras bagi para pelanggar. Yang artinya, akan terjadi pembantaian besar-besaran. Dia juga datang untuk memberitahukan, akan ada penggebrekan besar-besaran di Nether Sector 7. Dan apa yang terjadi adalah pembantaian besar-besaran. Para petugas menyerang secara brutal ke tempat persembunyian para pelanggar. Sekelompok pelanggar menyelinap di belakang John dan berusaha membunuhnya. Tapi mereka gagal, dan John malah membantu mereka. Akan tetapi para pelanggar justru bingung, mereka tidak begitu saja mempercayai John. Dan John akhirnya membantu mereka agar dapat lari dari tempat itu. Tapi itu semua tidaklah berjalan mulus. Mereka semua tertangkap dan Bran meminta John untuk mengeksekusi mereka semua. Dia bahkan memberikan senjatanya, tapi John menolaknya dan mengembalikan senjatanya. John mendapati kalau ternyata Errol dan Mary memiliki hubungan. Dan ketika menyelidikinya, dia menemukan sebuah tempat dengan nama Freedom. Dan di sana dia bertemu dengan pemimpin para pelanggar yang bernama Jurgen. Jurgen dan kelompoknya ternyata sudah lama memperhatikan John. Jurgen menjelaskan tentang emosi kepada John. Tanpa kontrol, emosi ada kekacauan. Dia juga menceritakan rencananya dan memberitahu tentang pengorbanan yang harus dilakukan. Dan hanya John yang bisa membunuh Bapak. Di luar, John tiba-tiba didatangi para petugas dan dibawa ke Dupont. Dupont bilang kalau dia mengetahui ada pendetanya yang merasakan. Dia sengaja menghentikan dosisnya dan mulai memiliki emosi. Orang ini juga mencoba untuk mengontak para pelanggar. Dan John berjanji akan menangkap orang itu. John pun membahas rencana untuk membunuh Bapak bersama Jurgen. Untuk bisa bertemu Bapak, dia perlu sesuatu yang besar. John yang menyaksikan eksekusi Mary tak dapat menahan diri. Dia berusaha menghentikannya tapi sudah terlambat. Dan dia pun menangis. Di saat John menangis itu, Bran datang dan menangkapnya. Dia membawanya ke depan Dupont dan menjelaskan kejahatannya. Tapi di sini, Bran terjebak dengan bukti senjata yang sudah ditukar oleh John. John berhasil lepas dari tuduhan itu dan membuktikan dirinya di depan Dupont. Tapi Dupont bilang kalau dia sudah mengirim orang untuk memeriksa rumahnya. John tidak berkeberatan dengan itu semua. Namun tentu dia segera kembali ke rumahnya dan segera mencari dosis yang dia sembunyikan. Sayangnya dosis itu sudah tidak ada di tempatnya. Anaknya datang dan menanyakan apa dia mencari dosis-dosisnya. Anaknya memintanya untuk lebih berhati-hati ke depannya. Dia yang mengambil dosis John dan menyembunyikannya dari tim pencari. Ternyata dia dan adiknya sudah lama menghentikan dosisnya. Rencana besar pun dimulai. John melaporkan perkumpulan pelanggar kepada Dewan dan mereka pun ditangkap. Dan John mendapat kehormatan bertemu dengan Bapak sebagai penghargaannya. Untuk bertemu Bapak, John harus melalui tes. Tapi ternyata tes itu hanyalah jebakan. Bran muncul dan memberitahunya kalau itu semua adalah jebakan untuk menangkapnya dan gerombolan pelanggar. Dan ternyata Bapak itu sudah tidak ada. Dia meninggal bertahun-tahun lalu. Dupont yang menyamar menjadi Bapak selama ini. Dan John pun beraksi. Not without incident.
Dan akhirnya John berhadapan dengan Dupont. Dupont pun ternyata tak kalah mahir dalam Genkata, dan pertarungan dimulai. Setelah berhasil membunuh Dupont, John pun menghancurkan ruang propaganda mereka, di mana di situ mereka membuat dan menyebarkan propaganda yang setiap harinya disiarkan di seluruh kota, dari tayangan televisi, suara, dan hologram. Dan bersamaan dengan ledakan-ledakan di area strategis yang bertujuan memutus jalur distribusi Posium, film pun berakhir. Bagaimana alur cerita film kali ini? Terima kasih yang sudah menonton sampai di sini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Salam.